Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya guys? Kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Ini bagaimana cara membuat kail belut sampai menjadi pancing belut dari awal sampai akhir ya. Baik, dan ini alat-alat yang saya gunakan ada tang, kemudian ada dua buah per kecil ya, ukuran small dan ukuran XL ya. Ini untuk belut sawah sama belut kolam ya, dua buah per ya. Baik, dan kita akan membuatnya sampai menjadi sebuah pancingan ya. Ini kemudian ada tali, saya menggunakan dua buah tali ya. Tali ukurannya 30 lip satu buah. Kemudian ukuran 20 lip yang hijau, ini kita membuat 3 helai ya, nanti 3 lapis. Karena untuk ukuran yang hijau ini terlalu lembek ya, maka kita atau saya akan membuat atau menambah satu buah lagi, satu helai lagi tali ukuran 30 lip ya. Baik, dan bagaimana videonya ini, silahkan disimak sampai selesai ya, khususnya untuk pemula biar bisa mencobanya Anda di rumah ya. Oke, selamat menonton sampai selesai dan semoga bermanfaat ya. Pertama-tama saya akan membuat ukuran XL dulu untuk belut kolam ya, atau belut sungai. Kita luruskan dulu karena ini agak bergelombang. Jadi saya akan luruskan dulu sampai sesuai dengan apa yang diinginkan, dan nanti kita potong sesuai kebutuhan ya. Ini sampai agak lurus, sampai lurus. Kemudian kita pipihkan ujungnya, kita pipihkan seperti tutorial sebelumnya ya, saya membuat kail belut. Kita pipihkan untuk nanti membuat rurukit ya, atau apa sih sebutnya, apa nama, untuk ujungnya supaya si belut tidak mudah lepas. Nah, kita buat ruruhit kata orang Sundanya. Oke, sudah cukup kayaknya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita kikir bagian ujungnya atau pangkal dari ujungnya untuk membuat ruruhitnya tersebut ya. Oke, kita kikir sampai selesai seperti ini, sampai terbentuk lekukan yang indah ya. Apa sih lekukan yang indah? Baik, rupa-rupa wae ya. Oke guys, terus saja dikikir. Bagi Anda untuk pemula silahkan dicoba sambil melihat tutorialnya. Bagi belum pernah yang belum pernah mencoba, silahkan dicoba. Bagi yang sudah senior ya, terima kasih kalau sudah mau menonton ya videonya. Baik, saya kasih capitan dulu biar lebih enak megangnya ya. Kita lanjutkan mengikir sampai selesai, sampai terbentuk sebuah lekukan ujung yang tajam. Terus saja sampai selesai guys. Nanti kalau sudah terbentuk ya, kita bentuk demikian rupa untuk menjadi sebuah pancing belut. Baik, terus saja. Ini ya belum mendekati. Terus saja, kita lihat masih sedikit lagi. Nah, untuk maritnya pangkalnya saya rasa udah cukup seperti ini. Kemudian kita tajamkan bagian ujungnya untuk supaya tajam, tentunya dikikir ya. Anda boleh menggunakan kikir yang ukuran kecil, lebih bagus ya, karena akan lebih halus. Karena saya mempunyai yang agak sedang, kayak yang kecilnya sudah agak tumpul, jadi saya menggunakan yang sedang
harus sedikit hati-hati ya, karena kalau istilahnya kita terlalu keras juga akan menghabiskan bagian ujungnya, jadi tidak begitu runcing ya. Baik, kita teruskan. Sampai tajam ya guys ya. Untuk memperkuat atau mempertajamnya, Anda boleh menggunakan batu asahan atau amplas yang paling lembut atau yang paling halus ya. Baik, kita teruskan sampai ujungnya benar-benar runcing atau benar-benar tajam. Dan kalau sudah tajam ya selesai, dan kita rakit menjadi sebuah pancingan ya. Baik, untuk memula silakan dicoba Anda di rumah. Tidak rumit kok, ini gampang sekali ya. Tidak membutuhkan waktu berjam-jam, hanya beberapa menit saja kalau kita cepat ya. Kalau lambat ya begitulah kira-kira, sama juga. Oke, terus saja sampai tajam. Ini belum begitu tajam ya kalau menurut saya sih, tapi terserah Anda ya. Kalau memang istilahnya menginginkan yang biasa-biasa ya, jangan terlalu tajam juga. Tapi ya lebih bagus sih tajam, biar istilahnya nyangkut nih cepet. Oke, seperti ini guys. Saya rasa ini sudah cukup untuk ketajaman. Allahu Akbar. Dan kita akan memotongnya karena ini masih muringkau ya ujungnya. Ini sudah lumayan tajam. Kita akan lakukan nanti. Kita copot dulu dari penjepitnya. Kemudian kita agak perpanjang sedikit untuk melakukan bagian ujungnya ke bagian luar. Seperti ini guys, ditekuk dulu ke bagian luar. Si ujungnya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kurang fokus guys. Nah, seperti ini guys, ditekuk dulu ke bagian luar. Kemudian setelah ditekuk, kita balikkan bagian pangkalnya. Kita luruskan dulu. Oke. Kemudian kita tekuk ke bagian dalam. Kita coba paskan dulu tekukannya yang ke bagian luarnya. Kemudian kita tekuk ke bagian luar perlahan-lahan dari mulai pangkal ruruhit seperti ini. Nah, sampai membentuk sebuah pancing belut ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk guys. Kita coba lanjutkan, perlahan maju seperti ini. Nah, oke, sudah terbentuk. Kemudian maju lagi sedikit ke pangkalnya yang lebih bawah. Kita tekuk lagi, terus sampai terbentuk ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk guys. Kita buka. Oke, sudah terbentuk. Ini sudah saya potong dari pernya ya, sesuai kebutuhan Anda ya. Ini saya kurang lebih 3 cm ya dari pangkal ujungnya. Kemudian ujungnya satunya kita pipihkan seperti ini memakai palu ya, sampai gepeng atau pipih. Oke, terus saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, ini rasa saya sudah cukup. Kemudian ujung ini kita kikir supaya tidak tajam, karena kalau tajam nanti dikhawatirkan akan merusak tali ya, atau membuat tali jadi
stres atau bisa kemungkinan putus ya saat kita nanti menarik belut yang sudah nyangkut. Tentunya kita kikir sampai halus bagian ujungnya, jangan sampai tajam, sampai selesai. Dan harus diraba juga ya, karena untuk memastikan si posisi ujung ini masih tajam atau tidak. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah tidak begitu tajam atau sudah tidak tajam. Kemudian kita kasih garis, kita cepit menggunakan tang untuk nanti menguatkan si talinya supaya lebih rapat dengan pancingnya ya, atau dengan kailnya. Jangan terlalu keras, nanti akan terjepit putus. Kira-kira saja. Saya menggunakan 3 baris seperti biasa, seperti tutorial sebelumnya. 3 strip, nah seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi pancingannya 1 buah untuk ukuran belut kolam atau belut sungai ya. Ini termasuk ukuran L atau XL ya. Tapi kalau saya sih XL ini ya. Sesudah itu kita siapkan, ini ada tali ya. Ini tali berwarna hijau, saya menggunakan 3 lapis atau 3 helai. Panjangnya kurang lebih 2 meter ya. Ini seperti ini. Oke, ini talinya lumayan lentur ya, mengenyot gitu. Orang Sunda mengenyot. Kita akan coba buat yang gede dulu atau yang ukuran belut kolam dulu atau belut babon. Ini ujungnya seperti ini ya, yang satu dikasih lewat sedikit, kira-kira 30-50 cm. Kemudian kita tambahkan 1 buah atau 1 helai tali ukuran 30 lip ya. Yang hijau saya menggunakan 20 lip, kemudian yang satunya menggunakan 30 lip untuk memperkuat atau memperkeras si lapisan tali yang hijau ya, agar tidak terlalu lembek atau tidak terlalu lentur, tidak terlalu lembek lah intinya, agak sedikit keras saat kita menggerekkan apa sih ya kalau bahasa Indonesia menggerekkan. Memasukkan si pancingnya atau si talinya ini ke dalam lubang belut ya, biar tidak lembek, jadi bisa cepat masuk. Oke, kita coba lanjutkan. Kita coba yang gede dulu seperti ini. Bagi Anda yang belum tahu cara pemasangannya, ini menurut cara kami ya di sini. Seperti ini, jadi si tali dilipat dulu ke bagian atas seperti ini, dilihat. Bagi yang sudah tahu ya terima kasih, bagi Anda yang senior pasti sudah pada tahu lah. Ini tutorialnya saya khususkan untuk pemula ya, seperti saya juga. Seperti ini guys. Jadi untuk tali yang hijau yang tadi kita lebihkan dipasang di seperti ini, dan untuk tali yang satunya yang ukuran 30 lip dilebihkan juga, kira-kira 30-50 cm ya. Kemudian kita lipat semuanya seperti ini untuk membuat simpul tadi, untuk membuat simpul nanti. Nah, dimasukkan ke si ujung memaritnya ini seperti ini. Nah, set. Kemudian si ujung yang hijau ini, untuk tali yang hijau kita buat sebagai simpul ya guys ya.
Oke, kita paskan dulu seperti ini. Ini untuk yang hijau saya buat sebagai simpul ya guys ya. Kita lilit ke bagian pancingannya. Oke, kita coba gulung ujung yang hijaunya ini seperti ini guys. Seperti ini kita lilit. Set. Nah, lihat guys, dilewatkan sedikit. Nah, jadi si posisinya ditumpuk atau ditumpangkan gitu guys lah pokoknya. Kita gulung sampai habis, sampai selesai, kira-kira sepertengah atau 3/4 dari pancingnya ya. Terus saja dibengket atau ditalikan yang keras ya guys. Nah, seperti ini yang keras, dibengketnya. Terus kita balik sedikit karena nyocok ataupun nyeri karena lengan. Oke, seperti ini terus sampai kira-kira sepertiganya dari pancingnya ini ya. Kemudian ujungnya ini setelah kita masukkan ke semua lipatan dari tali simpul tadi. Nah, tarik sampai habis, kemudian kita tarik ujungnya si tali ini satu persatu, yang keempat-empatnya ini ya. Set, kita tarik satu persatu sampai si tali simpulnya mengerut atau bersatu bersama tali-tali yang lain ya. Jadi tidak ada lagi lipatan di atas. Oke, sudah mulai tertarik satu persatu. Set. Nah, kemudian untuk yang ukuran 30 lipnya kita tarik juga sama. Nah, kita lihat guys. Nah, sudah hampir masuk semuanya guys. Kemudian ujungnya kita tarik set pelan-pelan, jangan sampai putus. Tapi kalau untuk ukuran ini nggak sampai putus ya karena keras. Lihat pokoknya. Oke, seperti ini sudah jadi guys. Untuk memastikan silakan ditarik lagi satu persatu biar lebih padat dan lebih kuat ya. Seperti ini, tarik satu-satu. Nah, terus semuanya sampai selesai guys. Baik, kalau sudah selesai kita potong ujungnya yang istilahnya tidak terpakai nanti. Nah, ini sudah selesai. Kita potong ujung ini yang hijau ya. Nanti kita bakar, kita satukan dengan pancingannya. Kemudian yang satunya lagi yang ukuran 30 lip, ini yang ke bawah. Kita putus juga. Seperti ini. Tes set. Nah, sudah jadi. Oke. Ini ujungnya kita bakar sama ini ya. Ini sudah lumayan tajam guys, sudah jadi. Oke, kita akan lilit langsung, kita akan buatkan pancingannya. Kemudian untuk yang satu ini yang kecil dipasang nanti setelah kita selesai membuat pancingan yang ukuran ini ya. Jadi dipasangnya nanti setelah selesai digulung atau selesai dililit. Nah, kita pasang yang kecil. Oke, kita lilit dulu menggunakan cara yang konvensional saja guys. Baik, kita akan mencobanya untuk melilitnya. Ini si ujungnya kita kaitkan dulu ke atas ya. Kita sudah siapkan paku di atas kayu pelapon. Nah, di atas kayak kira-kira ini 2 meter lebih ya, 2 meter 80 dari atas lantai ke bawah. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita pisahkan satu-satu ya guys, jangan sampai menyatu seperti ini.
Ini sudah saya pisahkan satu persatu dan kita akan membuat atau apa ya, ini sebagai pemberatnya atau pelilitnya menggunakan batu ya, seperti ini. Kita coba talikan dulu satu persatu menggunakan batu 4 buah batu untuk 4 helai tali ya. Ini caranya turun temurun seperti ini ya di tempat kami menggunakan batu. Tapi kalau Anda punya cara lain seperti lilit menggunakan tangan, itu juga sama ya. Cuman saran saja untuk supaya lebih kuat, ini lebih bagus menggunakan batu guys ya. Karena bebannya nanti akan terlihat saat kita memutarkan keempat buah batu ini pada talinya ya. Nanti kuat apa tidak. Kalau memang ini tidak kuat, nanti pasti akan putus guys. Oke, ini sudah saya talikan. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya sudah saya talikan ya batunya. Kita coba akan putarkan satu persatu membuat lilitan. Kita putarkan dulu satu persatu si batunya ini bersama talinya seperti ini guys, lihat ya. Ini saya putarkan 2 buah dulu karena susah ya. Kalau ada 2 orang ini enak cepet ya. Cuman di sini cuman saya sendiri, jadi saya saya memutar 2 buah dulu ya. Sampai si putarannya ini melambat, baru kita sudahi putarannya ya. Terus saja sampai putarannya agak melambat. Kalau masih diputar masih kenceng, silakan Anda putar terus. Tapi kalau diputarnya sudah melambat atau tidak mau lagi diputar, baru Anda selesai ya. Ini apa sebabnya? Untuk apa ya, merapatkan si lilitannya ini nanti agar tidak begitu renggang ya. Tapi kalau untuk ukuran saya biasanya saya sengaja membuatnya supaya agak sedikit renggang, tidak terlalu rapat juga ya, agar lebih enak dipakainya nanti ya, atau digerekkeun lah gitu, cek bahasa Sunda nama digerekkeun ana geunaheun, jadi henteu leueur teuing gitu guys. Oke, terus saja sampai selesai. Oke, yang duanya sudah selesai. Ini saya yang ketiga ya. Seperti biasa terus saja sampai selesai. Setelah selesai semuanya guys, kita satukan dan kita ikat di ujungnya seperti ini menggunakan tali juga untuk menyatukan si talinya, dan nanti istilahnya kita lepas supaya dia bisa muter sendiri ya. Untuk tadi searah jarum jam ya kita putar, dan akhirnya ataupun mutarnya untuk kebalikannya ya, berarti berlawanan arah jarum jam biar dia bisa muter sendiri. Karena memang ya seperti itu ya hukum alam. Kalau kita putar ke kanan nanti dia akan muter balik ke kiri ya. Seperti ini biarkan saja. Tapi untuk memperhalus atau supaya tidak apa ya itu ya zigzag, si posisi talinya kita paut atau kita urut ke atas ya. Ini seperti ini nih. Kita pastikan ini kuat ya guys ya, soalnya tidak putus di saat diputarkan tadi. Oke, sampai kita lihat, kita urut nanti. Nah, si talinya seperti ini, kita urut ke atas terus, perlahan-lahan dari bawah sampai ke atas guys, untuk merapatkan atau memadatkan si lilitannya ini ya. Oke, terus begitu saja sampai selesai guys, sampai si posisi atau si batu ini berhenti memutar ya,
atau berhenti melambat. Bukan berarti melambat ya. Kalau berhenti melambat berarti mengencang, harusnya sampai berhenti si batu ini tidak memutar lagi. Itu mungkin ya. Oke guys, ini sudah berhenti melambat dan kita akan putuskan satu persatu seperti ini sampai habis. Nah, sudah selesai. Kemudian ujungnya kita talikan ya. Ujungnya kita talikan. Oke, jadinya seperti ini guys. Ini sudah jadi. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Dan ini ujung yang satunya. Kita pasang nanti yang kecil di ujung yang satunya ini. Oke, seperti ini nanti ya. Kita putuskan dulu nanti talinya. Baik, setelah kita putus, kita coba sambungkan atau kita talikan ini si kail belut yang kecilnya ya, seperti ini guys. Sama seperti tadi ya untuk talinya kita buat simpul nanti tadi menggunakan tali ukuran kira-kira 30 sampai 50 cm ya. Seperti ini. Silakan Anda pasti bisalah melilitnya ya. Seperti semula yang ujung satunya seperti itu ya melilitnya ya, tapi ini menggunakan talinya terpisah ya. Oke, seperti ini sudah selesai dan nanti kita bakar ini ujungnya. Dan untuk memperkuatnya seperti biasa menggunakan benang ya. Ini saya tidak menggunakan korek, saya menggunakan solder ya, karena kalau pakai korek takutnya terbakar sama tali yang lainnya. Ini menggunakan solder saja. Nah, seperti ini untuk merapatkannya supaya menyatu dengan kailnya ya. Oke, kita pencet sampai menyatu seperti ini. Oke, nah pelan-pelan, jangan sampai kena si lilitannya ya. Kemudian ujung yang satunya lagi kita bakar lagi, kita lelehkan menggunakan solder. Oke, sudah selesai, pencet lagi seperti ini guys. Oke, sudah jadi. Kita kasih benang untuk memperkuatnya. Lilit seperti biasa. Oke guys, ini sudah selesai ya. Untuk memperkuatnya lagi silahkan Anda boleh menggunakan lem. Seperti ini penampakannya, satu pancing dua mata kail ya. Ini untuk yang besar dan ini ukuran kecil belut sawah ya. Oke, bagi Anda yang mau mencoba silahkan dicoba dan semoga berhasil karena ini mudah sekali ya, tidak sulit guys. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita tentang berbagi bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu yang kita miliki meskipun itu hanya secuil ya. Baik, untuk pemula khususnya bagi Anda yang suka tutorialnya silahkan di like, di share, di komen, dan jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu videonya kayaknya untuk tutorial pembuatan pancing belut, satu pancing dua mata kail. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi untuk semuanya. Sukses selalu, manfaatkan apa yang ada di tempat Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.